Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Beni Dwi Kumara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara memilih judul yang baik dengan menggunakan mempelajari tentang gap penelitian. Kali ini kita akan melanjutkan dengan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di sini kita akan membahas metodologi cara bagaimana kita mencari atau mengungkapkan kebenaran melalui penelitian. Ada dua kelompok besar, yaitu grup penelitian secara kualitatif atau lebih menekankan pada makna, dan yang satunya adalah kelompok yang menyukai menggunakan kuantitatif atau kuantitatif bisa diartikan sebagai jumlah. Dia bermain data atau angka-angka. Jadi kita akan pelajari di video ini apa itu kualitatif, apa itu kuantitatif, kapan kita menggunakan kualitatif dan kapan kita menggunakan kuantitatif, kemudian data apa yang bisa kita ambil kalau kita menggunakan kualitatif dan kalau kita kuantitatif, kemudian bagaimana cara melakukan analisa, alat apa yang digunakan masing-masing kualitatif dan kuantitatif, kemudian sampelnya seperti apa masing-masing penelitian itu yang harus diambil. Dan yang terakhir, saya akan berikan contoh-contoh artikel penelitian-penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Baik, untuk menyingkat waktu, kita akan mulai kuliah ini. Selamat menyimak dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita mulai. Penelitian metodologi penelitian bisnis. Kita kali ini akan menjelaskan tentang metode kualitatif dan metode kuantitatif. Apa sih perbedaannya? Mari kita mulai. Ini gambaran yang sangat bagus. Superman dan Batman, dua kekuatan yang sama-sama superhero. Kualitatif dan kuantitatif juga seperti itu. Masing-masing mempunyai peminat yang sangat banyak. Mempunyai kelompok tersendiri, ada grup tersendiri. Para peneliti yang menyukai menggunakan kualitatif, ada grup sendiri yang sangat fanatik dengan kuantitatif. Dua metode ini mempunyai massa yang sangat besar. Kita akan mempelajari apa itu masing-masing. Kita awali dengan kuantitatif. Yang pertama, dari sisi realitasnya. Penelitian kuantitatif beranggapan bahwa realitas itu tetap dan dapat diukur. Makanya orang kuantitatif menggunakan data berupa angka-angka yang selanjutnya akan mereka gunakan untuk memprediksi atau mengukur atau menguji hipotesa. Jadi realitasnya adalah tetap dan dapat diukur. Data mereka berupa angka-angka. Kemudian, bagaimana cara menganalisis data pada penelitian dengan metode kuantitatif adalah dengan perhitungan statistik, maksud saya, kemudian dengan rumus-rumus matematika. Karena data yang diambil adalah data-data angka, maka mengolahnya dengan perhitungan, dengan statistik, dan rumus-rumus matematika. Kemudian bentuk pendekatannya seperti apa? Kuantitatif pendekatannya adalah objektif atau sesuai dengan data yang ada di lapangan atau sesuai data yang diambil berupa angka-angka tadi. Mereka sesuai fakta seperti apa? Itu yang mereka olah. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan datanya? Kuantitatif mengumpulkan data dengan survei, dengan melakukan eksperimen, atau melakukan observasi atau pengamatan. Kemudian bagaimana bentuk sampelnya? Kuantitatif memerlukan sampel yang besar. Biasanya mereka dari seluruh populasi, mereka ambil sampel dengan jumlah besar,
Kemudian hasil analisanya mereka gunakan untuk mengeneralisasi jumlah populasi yang besar tadi itu. Hasil eksperimen atau hasil penelitian pada sampel yang cukup besar tadi itu untuk memprediksi populasi yang lebih besar lagi. Jadi intinya untuk mengeneralisasi, penelitian digunakan untuk mengeneralisasi. Kemudian jenis penelitian kuantitatif apa saja? Yang pertama ada kuantitatif deskriptif atau mendeskripsikan. Jadi kalau di mata kuliah statistik itu ini sudah kita pelajari. Jadi jenis kuantitatif ada deskriptif, ada komparatif, ada korelasi atau hubungan, kemudian survei, kemudian ada ex post facto, true eksperimen, dan kuasi eksperimen. Ini akan dijelaskan pada video berikutnya. Lalu apa ada penelitian kualitatif? Kita ngomong yang pertama adalah realitas. Kalau tadi di kuantitatif realitasnya adalah selalu tetap dan tidak berubah. Namun pengertian di kualitatif, realitas itu selalu dinamis atau berubah. Nah, ini sudah beda antara kualitatif dan kuantitatif. Sekali lagi, kalau kualitatif adalah realitas dipahami dengan dinamis atau berubah, sedangkan kuantitatif memahami realitas sebagai sesuatu yang tetap, tidak berubah, dan bisa diukur. Kemudian dari sisi data, kualitatif mengolah data, yaitu mengolah kata-kata. Tadi kita ingat kalau kuantitatif, data yang diambil adalah berupa angka-angka. Kalau di sini berupa data-data. Kemudian bagaimana cara menganalisis data? Karena datanya adalah kata-kata, maka analisisnya dengan cara memahami makna kata-kata tersebut. Jadi kalau tadi alat analisis di kuantitatif menggunakan statistik, perhitungan matematika, dan lain sebagainya, ada alat menggunakan SPSS mungkin ya, ada tools-nya. Sedangkan kalau di sini, di kualitatif, data analisis menggunakan kita manusia peneliti sebagai alatnya. Karena dia yang akan memahami makna kata-kata tersebut. Sedangkan pendekatan menggunakan subjektif atau sangat tergantung dengan penelitinya. Tergantung wawasan, tergantung bahan bacaan penelitinya. Sedangkan tadi kualitatif kita tahu sangat objektif sesuai dengan data yang ada di lapangan. Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Kalau kualitatif, yang paling sering adalah dengan cara wawancara. Kemudian yang lain adalah focus group discussion. Apa itu focus group discussion? Mereka bersama beberapa peneliti atau bersama subjeknya atau para ahli, mereka melakukan diskusi bersama untuk membahas penelitian mereka. Ada lagi model etnografi, yaitu meneliti tentang etnis atau sosial di masyarakat. Bisa juga mengambil pengumpulan datanya dengan melakukan literatur review atau mereview banyak sekali literatur atau studi atau bacaan atau penelitian terdahulu. Bagaimana dengan sampelnya pada kualitatif ini? Sampelnya di sini kecil atau dalam hal ini sering orang menyebut sebagai subjek penelitian. Kecil bukan berarti mereka ngawur dalam mengambil subjek penelitian, tapi mereka justru sangat pilih-pilih. Jadi mereka sudah memilih subjek mana yang bisa memberikan informasi, yang bisa digali, yang bisa dipahami, nanti memudahkan peneliti untuk memahami tentang objek yang akan diteliti. Jadi mungkin mereka hanya butuh 5-10 orang, tapi 5-10 orang ini adalah orang-orang yang vital, yang memang berhak, yang memang pantas untuk dicari informasinya untuk bisa menjawab penelitian mereka. Beda dengan kuantitatif tadi, mereka mungkin ada 100, 200, itu mereka bisa sebar, tidak dipilih juga bisa. Tapi tetap ada tata cara memilih sampel sesuai dengan pembahasan pada video sebelumnya.
Terus apa Pak jenis kualitatif, jenis-jenis penelitiannya? Ada biografi, ada fenomenologi, ada grounded theory, ada etnografi, ada studi kasus, ada wawancara terpusat, dan lain sebagainya. Ini akan kita jelaskan pada video yang akan datang. Baik, dari situ sekarang kita masuk ke kapan kita akan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kapan kita akan menggunakan metodologi kualitatif. Ini kalau kita lihat dari tujuannya, kalau kita ngomong kuantitatif, penelitian akan mengukur sesuatu, tujuannya adalah untuk mengukur sesuatu, untuk memprediksi kejadian ke depan, dan atau menguji suatu teori atau hipotesis. Nah, jadi kalau di ilustrasi gambar ini adalah sebuah populasi yang di sini akan kita ukur, misalkan berapa orang yang menggunakan jilbab dengan warna biru. Nah, ini kita bisa lihat dari populasi ini. Yang pakai warna merah berapa, yang paruh baya berapa, yang anak-anak berapa. Nah, ini tujuannya untuk mengukur. Seperti itu. Baik, saya akan masuk ke contohnya. Ini saya angkat contoh artikel karya Alvin Christopher. Judulnya adalah pengaruh kerjasama dengan pemasok dan konsumen terhadap keberhasilan kewirausahaan melalui inovasi pada IKM logam di Ngingas Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif. Ini contohnya apa? Apa buktinya? Nah, ini di sini disebutkan bahwa mereka menggunakan populasi sampel 100 orang pelaku IKM. Ini tadi dari data mengambil angka-angka. Kemudian tujuannya adalah menguji hipotesis. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah ada pengaruh yang bagus antara kerjasama dengan pemasok, kemudian dan konsumen terhadap keberhasilan kewirausahaan. Jadi keberhasilan kewirausahaan itu dipengaruhi oleh kerjasama yang baik dengan pemasok dan konsumennya. Nah, itu hipotesanya. Artikel ini atau penelitian ini akan menguji data-data kerjasama pemasok dan konsumen kerjasamanya terhadap keberhasilan sebuah wirausaha. Dilakukan di mana? Dilakukan pada IKM logam di Ngingas Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini contohnya. Ini penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis. Mungkin kalau kepingin tahu artikel lengkapnya, bisa di search di Google Scholar dengan keywordnya judul penelitian ini. Atau nanti akan saya sertakan di link di bawah. Ini contoh yang pertama. Kita akan masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua tujuannya adalah untuk memprediksi kejadian. Ini contohnya saya ambil dari artikel Theo Noviandri. Judulnya adalah peranan analisis rasio keuangan dalam memprediksi kondisi finansial distres perusahaan di sektor perdagangan. Ya. Dia menggunakan sampel adalah 17 perusahaan yang sudah terdaftar di mana ini? Yang sudah listing ya di TBK ya, yang sudah terbuka, perusahaan terbuka. Jadi yang ditunjukkan dengan jumlah sampelnya tadi itu. Kemudian mereka melakukan analisis rasio. Rasio apa? Ada current ratio, ada debt to equity ratio, ada operating profit margin, dan total asset turnover. Dilihat mereka pengaruhnya terhadap financial distress. Jadi ada 17 perusahaan yang diambil data rasio-rasio ini tadi itu, kemudian itu sebagai X-nya sebagai variabel bebasnya, dan Y-nya sebagai variabel terikat. Mereka menggunakan financial distress. Jadi menggunakan
statistik, menggunakan SPSS, mereka lihat regresinya, regresi bergandanya. Nanti akan didapatkan rumus-rumusnya, Y sama dengan A plus BX plus C kuadratnya. Seperti itu. Dan nanti rumus ini yang akan digunakan untuk memprediksi apabila ada perusahaan mempunyai rasio seperti ini A, B, C, D, maka dimasukkan ke dalam rumus itu untuk memprediksi apakah perusahaan ini mengalami kondisi finansial distress atau tidak. Financial distress itu artinya kesulitan keuangan, gampangnya itu. Nah, ini penelitian ini untuk melakukan prediksi dengan menggunakan angka-angka. Ini penelitian jenis kualitatif yang memiliki tujuan untuk memprediksi sebuah kejadian. Kejadian apa? Financial distress. Oke, saya masuk ke contoh